Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustazah bertemu lagi dengan teman-teman semua melalui video pembelajaran di pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Ustazah izin mulai dengan slide selanjutnya menjelaskan terkait aturan pembelajaran daring. Teman-teman pastikan fokus saat menerima informasi, lalu pastikan mengerjakan proyek, pastikan tuntas dan pastikan melapor proyekmu. Sebelum Ustazah izin lebih lanjut kepada slide berikutnya, Ustazah izin mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Yuk kita lanjutkan. Nah, kita bertemu di tema 5 subtema 2, teman-teman. Nah, hubungan makhluk hidup dengan ekosistem. Hubungan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan dan ketergantungan. Hubungan ekosistem selain dari produsen, konsumen, pengurai, dan komponen abiotik. Produsen itu apa? Adalah semua tumbuhan itu produsen. Dan konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan dari konsumen. Lalu pengurai, makhluk hidup yang mengurai zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tubuhnya yang telah mati. Kemudian komponen biotik adalah tumbuhan hijau tumbuh. Insya Allah nanti akan dijelaskan di pembelajaran yang sesuai, yaitu IPA. Kemudian Ustazah memiliki lagu tema, nadanya Cowboy Junior, judulnya Ea. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana liriknya. Oke. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Hai kawan, marilah kita belajar tentang simbiosis. Simbiosis diartikan hubungan antara dua jenis makhluk hidup. Ada 3 jenis hubungan yang dipelajari dalam tatanan ekosistem kita. Mutualisme, saling menguntungkan dua belah pihak. Parasitisme dapat merugikan salah satu pihak. Dan komensalisme, hanya satu pihak yang untung, namun pihak lain pun tidak merasa rugi. Nah, asik bukan? Yuk kita lanjutkan. Nah, hari ini teman-teman di bahasa Indonesia teman-teman akan belajar terkait mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Nah, yuk kira-kira kita ingat-ingat lagi, apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama. Nah, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, teman-teman pasti tahu bahwa setiap teks itu memiliki gagasan dasar yang disebut ide pokok. Ide pokok ini terdapat pada setiap paragraf ya. Nah, ide pokok itu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat di dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok itu adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf itu pasti hanya memiliki satu ide pokok saja. Nah, kalimat utama ini adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragrafnya. Sedangkan kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utamanya. Betul. Setiap bacaan pasti terdapat pokok pikiran pada setiap paragraf. Nah, untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, lakukan hal-hal berikut ini.
Yang pertama, teman-teman baca nih teksnya secara utuh. Kemudian, tentukan ide pokok teksnya. Lalu, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Jadi, seperti project saat tema pertama. Teman-teman tentukan ide pokoknya, lalu teman-teman buat kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya. Namun, ide pokoknya dari apa yang teman-teman cari. Nah, teman-teman kembangkan menggunakan bahasa sendiri. Di sini juga dilanjutkan dengan menggunakan pilihan kata dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Kita lanjutkan. Nah, bacalah teks berikut ini. Saja bacakan ya. Meskipun sering dianggap hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang terdapat zat kitosan seperti udang. Nah, semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Nah, teks tersebut menceritakan tentang belalang ya. Dari contoh tersebut yang sudah saja bacakan, kalimat utamanya itu terdiri pada kalimat yang pertama ya. Dari kalimat utama tersebut barulah kita dapat mengetahui ide pokoknya, yaitu ide pokoknya dari paragraf tersebut bahwa belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Saja izin geser. Nah, ada di kalimat utama teman-teman, ada di kalimat yang utama. Kalimat yang utama tuh di baris yang pertama. Belalang memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi manusia. Kemudian, untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kamu dapat membuat kalimat baru berisi ide pokok. Pastikan kalimatmu berbeda dengan kalimat pada paragraf asli. Misalnya begini, kita kan sudah tahu nih ide pokoknya itu adalah belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Nah, kamu buat kalimat berikutnya itu sesuai dengan kata-kata kamu, sesuai dengan pembendaharaan kata kamu, sesuai dengan bahasa kamu. Namun kalimat penjelas atau kalimat pengembang ini pasti menceritakan kalimat utama atau ide pokok, gitu ya. Nah, kamu kembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf. Namun saat membuat paragraf tersebut, kamu ambil ide pokoknya dari sini. Nah, contoh nih, belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Itu contoh membuat ide pokok. Misal, ide pokok tersebut diambil dari apa? Dari paragraf yang tadi. Nah, kesimpulannya, ide pokoknya itu adalah belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Kemudian titik. Setelah itu kamu buat kalimat berikutnya yang erat kaitannya dengan kalimat yang utama. Namun dengan bahasamu sendiri, dengan kata-katamu sendiri. Jadi itulah yang dimaksud dengan mengembangkan ide pokok menjadi kalimat. Nah, kemudian membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Nah, kita lanjutkan. Jadi kan kemarin itu ada yang namanya pengertian informasi penting. Ada juga sekarang yang namanya ringkasan. Ringkasan itu adalah informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara singkat dan padat dari teks aslinya. Nah, itu ringkasan ya. Nah, jadi ringkasan yang tadinya teksnya sampai setebal ini, kemudian jika diringkas hanya segini. Jadi hanya diambil poin penting-pentingnya saja. Kesimpulannya, pada pembelajaran hari ini, ringkasan itu didapatkan berdasarkan informasi penting yang berada pada teks non-fiksi, ya. Kemudian sebelum mencari ringkasan, ketahuilah ide pokok dan pokok pikirannya. Sudah tahu ya pasti teman-teman. Nah, Ustazah hari ini sudah memiliki project untuk teman-teman. Insya Allah projectnya mudah dan menyenangkan.
Jadi ada satu teks bahan bacaan, satu paragraf mengenai bacaan seperti ini. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu tentang apa tuh kira-kira? Dari sini, dari teks tersebut proyeknya, teman-teman tentukan pikiran utamanya. Lalu, tentukan informasi pentingnya. Nah, setelah menentukan informasi penting dan pikiran utama, teman-teman buatlah 2 paragraf dari informasi pikiran utama yang sudah dibuat. Nah, jadi buat 2 paragraf. Jadi teman-teman buatkan kalimat pengembangnya. Jadi teman-teman buat 2 paragraf dari satu pikiran utama yang teman-teman pilih. Di sini kan ada keterangan ringkas menggunakan kalimat sendiri dengan terdapat 2 paragraf. Kamu buat ya seringkas mungkin. Nah, jadi nanti kamu proyeknya mengembangkan suatu ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, ingat ya, 2 paragraf saja. 2 paragraf terdiri minimal dari 3 titik ya, 3 kalimat. Ibrah dari pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, teman-teman mengetahui informasi penting dari setiap teks bacaan. Karena setiap teks bacaan memiliki kandungan tersendiri pembelajarannya. Melatih kemampuan dalam menentukan pokok pikiran pada suatu teks. Betul ya, Ustazah juga berlatih menentukan pokok pikiran pada setiap teks sebelum akhirnya teman-teman pelajari. Kemudian mampu membedakan perilaku mana yang benar dan tidak pada kehidupan sehari-hari. Dari kita membaca suatu teks, kita bisa mengetahui apa keteladanannya, apa ibrah yang bisa diambil, perilaku mana yang baik, perilaku mana yang tidak baik. Kemudian terima kasih sudah melihat video pembelajaran. Mohon maaf atas segala perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Yuk, teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi. Insya Allah belajar bahasa Indonesia dengan Ustazah Ira mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.